di surat Asy-Syu'ara ayat 23. Asy-Syu'ara ayat 23. Jadi ini populer, termasuk ayat-ayat yang dimana menceritakan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang lebih ada 3 ayat Allah menegaskan tentang Ahlul Bait Nabi. 3 ayat secara spesifik Allah jelaskan. Yang pertama, ayat yang terkenal, innama yuridullah yuthiba ankum ritha ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Itu yang pertama. Yang kedua, salamun ala ali yasin. Di dalam qiraat yang lain tanpa nun, ali yasin, yasin. Di dalam Al-Qur'an yasin pakai nun. Qiraat yang lain ali Ilyas, ali Ilyas. Qiraat yang lain ali Ilyasin, tambah nun lagi. Nah, ini maknanya Yasin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Nama lainnya Nabi Yasir, yang memudahkan. Ba'athani muallima muyassara, kata Nabi. Saya diutus oleh Allah sebagai guru dan muyassara, yang membawa kemudahan kepada umat. Muyassara. Dan ayat yang ketiga yang bercerita tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW adalah qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nah, ini 3 ayat khusus Allah turunkan untuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW secara umum. Tapi kalau satu persatu banyak. Imam Ali juga banyak itu. Ayat khusus Sayyidina Ali ada banyak. Ayat khusus daripada satu keluarganya, Al-Imam Hasan wal Husain juga ada. Tapi yang secara umum Ahlul Bait 3 ayat tersebut. Nah, ayat yang kita bahas, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, di surat Asy-Syu'ara ayat 23, ditafsirkan oleh seorang ulama pakar tafsir, Al-Mutafanninu, kata Az-Zahabi, namanya Fakhruddin Ar-Razi, lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib, atau terkenal dengan namanya At-Tafsirul Kabir. Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, ketika memberikan komentar tentang sosok pribadi Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan ini adalah seorang ulama yang al-mutafanninu. Apa arti al-mutafanninu? Menguasai seluruh cabang ilmu. Mutafanninu. Kemudian Zahabi mengatakan orang yang cerdas di kalangan orang-orang cerdas. Kemudian Zahabi mengatakan keajaiban makhluk Allah yang Allah ciptakan terhadap sosok Fakhruddin Ar-Razi. Itu pujian luar biasa yang disampaikan oleh Az-Zahabi tentang Fakhruddin Ar-Razi. Itu bisa dilihat dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, kitab tentang biografi para ulama mulai dari sahabat sampai di zaman beliau. Itu kalau dikumpulkan kitabnya ada 14 apa 16 jilid atau 12 jilid. Kitab tersebut membahas tentang biografi para ulama. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut, kata kurba di sini, jadi luar biasa. Nabi-nabi lain tidak minta upah. Nabi Nuh juga mengatakan tidak minta upah di dalam mengajarkan agama seluruhnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang minta upah. Allah yang minta upah kepada kita untuk balas budi ke Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang minta, bukan Allah yang minta. Makanya pernyataannya apa? Qul, katakanlah. Berarti yang perintahkan siapa? Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini? Allah. Jadi Allah yang inginkan. Qul, katakanlah. La as'alukum alaihi ajra. Aku, seakan-akan Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada umatmu bahwa engkau tidak minta apa-apa, tidak minta balasan, tidak minta ganjaran atas apa yang kau berikan kepada kami, ilmu yang kau berikan, agama yang kau berikan pada kami. Katakan kepada mereka, engkau tidak minta balasan apa, kecuali
al-mawaddata fil qurba, cinta kepada kerabat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang suruh Allah, yang inginkan perintah ini Allah. Maka Allah tegaskan di ayat yang lain, yuridullah, innama yuridullah liyuzhiba ankum rissa ahla baiti. Allah yang ingin mensucikan ahlul bait. Allah yang ingin, bukan keinginan Nabi Muhammad SAW. Allah yang menginginkan mereka itu suci. Dan di ayat yang lain Allah sebutkan dalam Al-Quran, apakah mereka iri hati kepada kaum yang telah kami berikan karunia kepada mereka? Allah menantang, ini kaum ini Allah pilih. Kalau kalian tidak senang, kalian berarti menolak keputusan Allah. Ini hati-hati. Jadi seperti menolak takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini yang saya bahas, kalau di kitab-kitab tafsir lainnya itu memang yang paling tarjih di ayat tersebut adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Fakhri Ar-Razi membahas 3. Yang paling kuat memang Ahlul Bait, tapi beliau luaskan pembahasan agar kita bisa memahami agama ini punya ikatan satu dengan lainnya. Beliau katakan makna pertama kurba di situ ai bi ma'na rahim, bi ma'na ar-rahim. Keluarga di situ yang dimaksud, yang Allah perintahkan kita mencintai mereka, yaitu keluarga Nabi dari sisi rahim, hubungan darah, hubungan biologis. Yang pertama yaitu anak-anaknya Nabi, anaknya Rasulullah SAW. Ini perintah. Makanya dalam kitab Mu'jam ada nama kitabnya Mu'jam Kabir, Al-Mu'jam Kabir. Nah, kitab Mu'jam ini ada 3, ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamus Shaghir. Disusun oleh Imam Tabrani. Nama aslinya Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, lahir tahun 260, meninggal tahun 360, 100 tahun. Beliau punya guru 1000 lebih. 1000 lebih gurunya. Beliau habiskan waktu belajar ilmu hadis keliling dari satu negara ke negara lainnya, sampai Imam Zahabi mengatakan rahalu Imam Tabrani ini orang yang banyak keluar kota, tidak mukim satu tempat, pindah-pindah. Apakah jalan-jalan? Bukan jalan-jalan. Apakah bertamasya? Bukan bertamasya. Tapi beliau keliling dari satu negara ke negara lain hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berapa lama beliau habiskan? Kalau uang sudah tidak terhitung. Uang tidak terhitung. Beliau habiskan selama 30 sanatan, 30 tahun. Keliling cari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau punya murid yang populer, itu namanya Abu Nu'aim Asbahani. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani itu salah satu muridnya Imam Tabrani, pengarang kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Imam Tabrani punya kitab namanya Mu'jam. Mu'jam ini artinya kitabul hadis al-murattabu ala tartibis syuyukh. Itu definisi kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam itu adalah kitab hadis atau kitab kompilasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun sesuai urutan para guru. Nah, makanya kitab hadis Mu'jam ini dia tidak per bab. Daftar isinya itu langsung sebut nama guru, mulai dari alif siapa, gurunya yang dimulai huruf ba siapa, huruf sa siapa. Nah, dari situlah guru-gurunya ini baru keluar hadis. Makanya sulit, kitab hadis seperti ini sulit. Dan alhamdulillah Al-Faghir pernah baca, walaupun tidak semua karena kitabnya tebal-tebal itu. Ya, kitab yang pertama itu namanya Al-Mu'jam Kabir. Al-Mu'jam Kabir itu mengumpulkan tentang hadis-hadis yang bersumber dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi beliau sebutkan sahabat-sahabat Nabi. Kalau Mu'jamul Awsat disebutkan nama-nama guru sesuai urutan. Kalau Mu'jam Shaghir disebutkan nama-nama guru, kemudian disebutkan hadis Nabi.
tapi diringkas, makanya namanya Mu'jam Shaghir. Nah, kitab yang paling beliau cintai, yang beliau susun itu Mu'jam Al-Awsat. Beliau katakan, hadza kitab ruhi, kitab ini ruhku. Kenapa? Karena beliau capek untuk menyusun kitab itu, karena harus mencari riwayat-riwayat. Beliau berpindah dari satu negara ke negara lain 30 tahun. Itu sekilas tentang kitab Al-Ma'ajim. Kitab Al-Ma'ajim, bentuk mufrad, bentuk jamak dari Al-Mu'jam. Di dalam kitab Al-Mu'jam itu disebutkan hadis, ketika ayat tersebut turun, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, man qarabatuka haula'i alladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ayat tadi turun, aku tidak meminta kepada kalian balasan kecuali cinta kepada keluargaku. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya. Ini juga diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Maka Nabi menjawab, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa kerabatmu yang wajib kami cinta kepada mereka? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Imam Ali, Sayyidah Fatimah wa ibnahuma, dan kedua putranya. Ini wajib kita cinta, wajib, fardu ain, karena perintah dari Nabi, perintah dari Allah. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah, Nabi bersabda, ahibbu Allah lima yaghzukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni lihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku sebagai bentuk cinta kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kayaknya Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti rasul hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu, yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ini syairnya Imam Syafi'i. Wahai keluarganya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada kalian hukumnya wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan, yaitu ayat tadi, surat Asy-Syu'ara ayat 23. Cukuplah kemuliaan bagi kalian jika orang sholat tidak bersalawat kepada kalian, maka sholatnya tidak ada. Ini pernyataan dari para imam besar, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah. 3 ikatan yang Allah perintahkan kita untuk mencintai. Yang pertama, kita mencintai daripada keluarga Nabi, agarib. Yang kedua, orang-orang terdekat Nabi. Yang ketiga, seluruh umat Islam. Makanya makna yang ketiga bimakna al-qurbi wa tagrib, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka inilah yang disebut dengan al-qurba.